Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Diberkatilah kamu yang terus-menerus menaruh pengharapan kepada Tuhan, selalu rindu mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Sabtu 9 Januari tahun 2021. Mari kita siapkan hati kita menghadap hadirat Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang terus-menerus kami nikmati dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami seringkali tidak setia kepadamu, bahkan dengan sengaja melawan perintah dan firman-Mu. Malam ini kami datang menghadap Engkau. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena firman-Mu adalah makanan rohani yang tidak pernah habis. Itulah yang menghidupkan kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 4. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya,
Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Amin. Pesan yang berharga adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, pesan terakhir dari seorang yang akan segera meninggal dunia biasanya sangat penting. Pesan itu bisa keluar dari hasil refleksi diri selama menjalani hidup, atau apa yang harus dilakukan keluarga yang akan ditinggalkan setelah yang bersangkutan meninggal. Itulah sebabnya dalam lingkup orang Toraja biasanya pesan orang meninggal itu lebih dipertimbangkan dari pesan orang yang masih hidup. Biasanya kalau ada yang meninggal, yang banyak dipercakapkan apa pesan-pesan terakhir, apa yang terakhir diucapkannya, dan itu menjadi percakapan-percakapan yang mendalam. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini, hal yang sama dilakukan oleh Daud untuk Salomo, anaknya, merupakan pesan yang sangat berharga agar janji Allah kepada Daud dan keturunannya tetap dapat dinikmati Salomo demi pengabdiannya kepada Tuhan yang percaya. Saudara-saudara, pesan Daud ini disampaikan kepada Salomo anaknya sebagai generasi pelanjut untuk memimpin Israel. Dalam pesan tadi Daud tidak berbicara tentang kekayaan. Daud tidak berbicara bagaimana ia nanti dipestakan, bagaimana ia akan dimakamkan. Daud juga tidak berbicara tentang pembagian harta dan lain sebagainya. Tetapi dalam teks tadi, pesan Daud kepada Salomo adalah supaya ia tetap setia, ia tetap taat kepada Tuhan, melakukan segala ketetapan, melakukan semua perintah dan peraturan supaya ia beruntung dalam segala hal. Ia beruntung pada segala yang dia tuju, supaya janji-janji Tuhan itu digenapi di dalam diri anaknya. Saudara-saudara, pesan Daud kepada Salomo ini berguna juga bagi kita yang berada dalam posisi sebagai satu keluarga, satu persekutuan, sebagai pemimpin. Marilah dalam segala keberadaan kita selalu setia kepada Tuhan, dan janji Tuhan pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Pesan-pesan Daud kepada Salomo juga adalah pesan kepada kita. Taati firman Tuhan, lakukan kehendaknya, setia kepada perintahnya. Supaya apa? Supaya kamu berhasil dalam segala yang kamu tuju dalam hidup kamu. Oleh karena itu, saudara-saudara, dengarkanlah pesan-pesan Tuhan. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terpujilah Engkau di atas segala nama dan segala kuasa di dalam dunia ini. Oleh karena Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kasih dan rahmat-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami belajar firman Tuhan malam hari ini. Bagaimana kami memberi perhatian terhadap pesan-pesan Tuhan yang kami baca dalam Alkitab, supaya hidup kami menjadi hidup yang diberkati. Tuhan, terima kasih. Biarlah itu juga menjadi warna hidup dalam keluarga kami. Dalam kedudukan sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga dan anak-anak. Tuhan, malam hari ini kami berdoa mendoakan akan saudara-saudara kami yang sakit. Mohon Tuhan sembuhkan. Mereka yang berduka Tuhan hiburkan. Mereka yang sedang berbeban berat karena berbagai tekanan-tekanan batin, kuatkan. Yang sedang kesulitan ekonomi, mohon Tuhan pulihkan keadaan ekonomi kami. Bagi yang kesulitan dalam pendidikan karena proses belajar dari rumah, mohon pengasihan-Mu Tuhan kepada mereka. Bagi mereka yang sekarang ini sedang bergumul oleh karena usaha mereka tidak berjalan dengan baik, bisnis mereka berjalan di tempat, kami berdoa Tuhan, kiranya keadaan ekonomi di kota bahkan di negara kami ini menjadi baik, sehingga berbagai usaha-usaha yang dijalankan juga boleh berjalan sebagaimana mestinya. Tuhan, malam hari ini kami berdoa, mengucap syukur bersama saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahirannya. Ibu Yalti Sabiring, Andika Palangiran, Adelia Sivana Limbong, Angel Ivana Sima. Juga berdoa bersama saudara kami yang merayakan hari pernikahan mereka. Bapak Sunjin dan Ibu Yarni, Bapak Octavianus Rande dan Ibu Emiliana. Biarlah kesyukuran mereka ini menjadi hormat dan kemuliaan kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami, kota di mana kami tinggal, pemerintah kami, seluruh lapangan pekerjaan, bidang usaha, kehidupan sosial, ekonomi dan politik, kiranya tetap berada dalam suasana yang baik, suasana yang kondusif. Tuhan, semua kebijakan pemerintah adalah untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, jika malam hari ini kami istirahat, lindungilah kami. Jauhlah kiranya kami dari roh-roh jahat ataupun kuasa-kuasa kegelapan. Ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gerejanya berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Berpesan dalam namanya, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersih,
Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat Renungan Harian Toraya dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.